Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Helen Pusmadingrum, NPM 19734015, Rintan Tiara Putri, NPM 19734029, Sigi Tulandari, NPM 19734032, Muhammad Adib Kalyubi, NPM 19734023, dan juga Fajar Prima, NPM 19734014. Di sini kami akan menjelaskan tentang peralatan pengecilan di industri kimia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai size reduction. Size reduction adalah salah satu operasi yang digunakan untuk memperkecil ukuran suatu padatan dengan cara memecah, memotong, atau menggiling suatu bahan tersebut hingga pada ukuran yang diinginkan. Tujuan dari size reduction yang pertama yaitu untuk menghasilkan partikel-partikel solid dengan ukuran tertentu atau menghasilkan permukaan partikel yang spesifik. Yang kedua, untuk memecah bagian-bagian mineral atau kristal dari senyawa kimia dalam bentuk padatan atau ukuran tertentu. Sedangkan manfaat dari size reduction yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya larut, yang kedua meningkatkan daya guna atau mempermudah penggunaan bahan, yang ketiga mempermudah pencampuran bahan, yang terakhir mempermudah penyimpanan atau penggunaan bahan padat. Kelompok kami akan membahas mengenai peralatan size reduction di bidang industri kimia. Yang pertama ada impact crusher atau tumbukan. Impact crusher atau tumbukan adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghancurkan benda yang bertekanan tinggi seperti batu kali ataupun batu gunung dengan raw material yang tidak terlalu besar. Maka produk yang dihasilkan akan berukuran kecil dan varian ukurannya relatif lebih homogen. Prinsip dari impact crusher ini adalah sistem pemukul rotari dengan kecepatan RPM yang cukup tinggi. Baik, selanjutnya ada komponen dari impact crusher ada 5. Yang pertama ada feeder dan hopper yang digunakan untuk mengatur aliran, memisahkan bahan-bahan, serta menerima bahan baku atau raw material. Yang kedua ada namanya scalping unit. Scalping unit ini setelah feeder yang berupa kisi-kisi yang diam ataupun bergetar. Yang ketiga ada grizzly bar atau batang-batang pemisah berupa batang-batang besi paralel yang disusun diberi jarak satu sama lain. Yang keempat ada conveyor atau bucket elevator yang digunakan untuk memindahkan material secara langsung dalam suatu proses dari satu unit ke unit yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada namanya bin dan hopper bawah. Bin dan hopper bawah ini berfungsi untuk menampung material sementara atau sebagai kontainer besar penyimpan dari material permanen. Keuntungan menggunakan mesin impact crusher. 1. Memiliki struktur yang sederhana. Impact crusher terbuat dari struktur yang sangat sederhana, sehingga proses pemeliharaan dan perawatannya semakin mudah. 2. Berkapasitas fleksibel. Mesin pemecah ini juga berkapasitas yang fleksibel sehingga memudahkan proses pemecahan. 3. Aman. Mesin ini memiliki proteksi dari overload sehingga menjamin keamanan dari kondisi semua bahan yang diproses. 4. Hasil yang memuaskan. Mesin ini akan memberikan efisiensi tinggi dalam prosesnya. Selanjutnya, cone crusher atau kerucut. Cone crusher merupakan pengembangan dari rotary crusher. Mesin ini mengandalkan gaya tekanan untuk menghancurkan material dengan cara menekan dan mengompres material yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Prinsip kerja mesin ini yaitu konstruksinya mempunyai sepasang kerucut yang satu diam, yang satunya berputar. Pada waktu pemecah kerucut ini bekerja, ujung sumbu atas kerucut berfungsi sebagai engsel, sedangkan ujung bagian bawah berkeliling hingga gerakan kerucut berayun mengelilingi bagian bawah dalam selubung yang tetap. Akibat ayunan kerucut ini, jarak antara kerucut dengan selubung berubah-ubah. Pada waktu ruang itu sedang mengecil, terjadi pemecahan, dan pada waktu ruang membesar, bahan olahan yang sudah digiling akan turun. Selanjutnya, komponen cone crusher. 1. Poros rotasi merupakan titik di mana kon diletakkan agar kon tersebut dapat berputar pada porosnya.
Kedua, kon. Diletakkan di titik poros rotasi agar dapat menghancurkan material menjadi ukuran yang kita inginkan. 3. Fit. Titik tumpu material masuk. 4. Cross sambat. Berbentuk gerigi yang ada pada lapisan terluar untuk menghancurkan material. 5. Mantel kon crush. Untuk membantu proses menghancurkan material yang dilakukan oleh kon. 6. Tempat keluar. Setelah material melalui proses penghancuran, maka material akan keluar lewat bagian bawah. 3. Rotary crusher. Rotary crusher adalah alat peremuk berkapasitas besar. Alat ini merupakan full-time crushing yang berarti akan melakukan peremukan material dengan metode penghancuran secara berputar. Prinsip kerjanya adalah pada alat ini mempunyai rahang bundar. Pada waktu proses pemecahan berlangsung, sumbu bagian atas berfungsi sebagai engsel, sedangkan sumbu bagian bawah digerakkan oleh sumbu eksentrik sehingga sumbu bagian bawah dapat berputar. Di samping gerakan berputar dari rahang bagian bawah, kerucut yang bergerak dengan cara mengayun-ayunkan, sehingga dengan adanya kedua gerakan tersebut, maka fit yang masuk akan terpecah sampai akhirnya keluar ke bawah sebagai produk. Berikutnya adalah komponen rotary crusher. 1. Mainshaft assembly atau poros utama merupakan poros utama untuk menggerakkan crusher agar dapat berputar. 2. Mainshaft position indicator adalah indikator poros utama untuk mengetahui apakah poros utama berputar atau tidak. 3. Top cell assembly adalah dinding rumah atau casing rumah yang berfungsi untuk menumbuk bahan galian yang akan dihancurkan. 4. Hydraulic cylinder assembly adalah silinder pegas yang digunakan untuk menahan poros utama agar poros utama tidak pecah pada saat proses penghancuran. Yang keempat, ada roll crusher. Roll crusher adalah tipe crusher dengan sistem bilas rotari dengan kecepatan RPM yang relatif lebih rendah dari impact crusher, yaitu sekitar 300 RPM dan memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar. Wujud kerja dari mesin roll crusher ini bergantung pada jenis atau kualitas material gigi bilasnya, ukuran shaft, dan ukuran rodanya, yang semuanya harus disesuaikan dengan raw material dan target kapasitas produksi. Prinsip kerja dari roll crusher adalah roll crusher atau pemecah batu jenis roll, memecah batu dengan menjepit di antara satu roll, dua roll, atau lebih, di mana roll-roll akan berputar berlawanan dengan adanya berat tersendiri dan gusuran dari batu, maka batu akan pecah. Adapun permukaan dari roll bermacam-macam, ada yang rata, bergelombang, beralur, dengan bermacam-macam gigi dan sebagainya, sesuai dengan jenis batu dan hasil pemecahan yang diharapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen grinder tumbling mills ball mill. Di komponen grinder ini kita ada first chamber, terus ada clinker input, ada air flow in, ada diafragma, ada second chamber, ada cam output, ada rotational speed, ada motor. Setelah itu yang keenam ada grinder Attrition mill. Grinder Attrition mill ini mempunyai piring-piring yang biasanya terbuat dari baja. Piring-piring atau circular disc tersebut berputar. Sumbu piring biasanya horizontal, tetapi terkadang vertikal. Bahan yang digunakan biasanya partikel-partikel solid yang lunak. Prinsip kerjanya, umpan masuk melalui bukan pusat piring atau circular disc. Umpan mengalami gesekan di antara alur permukaan datar piring tersebut. Setelah lebih halus, maka umpan akan keluar yang sebelumnya melewati ayakan. Macam-macam grinder mill, yaitu yang pertama ada single runner mill, satu cakram diam, cakram yang lain berputar. Yang kedua double runner mill, kedua cakram berputar berlawanan arah. Setelah itu ada komponen grinder Attrition mill. Nah, di sini komponen-komponennya yaitu ada fix jaw
palet, ada mobil jauh palet, ada mobil jauh, ada flywheel, terus ada eccentric shaft. Kelebihan grinder attrition mill ini efisiensi dan stabil. Suhu tinggi dapat dihindari sedikit kemungkinan terjadi bahaya oksidasi seperti ledakan. Keuntungan menggunakan roll crusher. 1. Material halus. Produk atau material yang dihasilkan menggunakan roll crusher memiliki ukuran yang sangat halus. 2. Ramah lingkungan. Debu yang dihasilkan dari menggunakan roll crusher sangatlah sedikit. Komponen roll crusher. 1. Base frame dan hopper. Semua konstruksi baja terbuat dari plat baja roll memiliki akses dilepas meliputi untuk memungkinkan pemeliharaan berkala dan pemeriksaan gulungan. 2. Bearing decker ya, sebagai anti gesekan atau bantalan buat roller yang mendukung proses roll. 3. Segel debu. Segel sekitar roll poros mencegah debu dari melarikan diri ke atmosfer. 4. Desain roll dirancang untuk siap mengubah bahan dan menghancurkan sampai tahap yang diinginkan. 5. Tram perlindungan, otomatis perlindungan terhadap baja, sampah, dan lainnya. 6. Penyesuaian ukuran hidrolik. Penyesuaian ukuran produk dicapai melalui suatu eksperimen hidrolik yang beroperasi melalui batang torsi. Grinder tumbling mills ball mill merupakan grinder atau jenis penggiling yang digunakan untuk menggiling atau mencampur bahan dari material yang keras menjadi yang halus. Prinsip kerja. Grinder tumbling mills roll bekerja pada bahan kering ataupun basah dan operasinya kontinu maupun batch. Umpan padatan yang masuk di dalam akan terlempar dan tergilas bola-bola penggilas menjadi butir-butir yang sangat halus.